الدنيا والدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hamba Allah muslimin muslimat jamaah salat subuh Masjid Jami' yang mulia, selalu kita memuji Allah Azza wa Jalla, Allah zat yang kekal abadi daiman qaiman abada, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan wajah Allah artinya zat Allah itu kekal selama-lamanya, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu memberikan kita tuntunan, baik ketika beliau masih hidup, jiwa dan raganya menyatu melalui sahabat-sahabat beliau yang beliau kembali ke hadarat Allah Subhanahu wa taala secara fisik, tetapi jasa beliau tidak pernah berhenti melalui pesan-pesan beliau di dalam hadis-hadis yang diteruskan, dipancar luaskan melalui lisan-lisan dan tulisan-tulisan para ulama, sehingga disebutlah al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi, artinya penerima pesan-pesan tersebut yang disampaikan kepada kita hari ini. Pengetahuan agama kita hari ini, pengetahuan tata cara beragama kita hari ini, pengetahuan praktek beragama kita hari ini, pengetahuan teori agama kita hari ini, itu lantaran dipancar luaskan oleh para ulama. Apakah itu para sahabat, apakah itu para tabi'in, apakah itu para tabi'in, apakah itu mutaqaddimin, seterusnya mutaakhirin, seterusnya para ulama-ulama pada masanya itu, hingga Nek Minah pada hari ini yang sumubut walaupun bak balai menggok-gok, bak jambutri, yang itu semuanya bahagian daripada warasatul anbiya, semuanya bahagian daripada rentetan daripada jalur mengembangkan apa yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru-guru kami dan hadirin hamba Allah jamaah sekalian yang berbahagia, kesalehan manusia itu senantiasa tidak terbatas pada kesalehan personal, kesalehan pribadi, kesalehan privasi, tapi kesalehan itu juga berkembang hingga melahirkan satu komunitas, satu kelompok, satu masyarakat, satu society di dalam kehidupan ini. Itulah yang disebut dengan kesalehan sosial. Hal ini banyak dijelaskan oleh para ulama-ulama, seumpama Syekh Almarhum Yusuf Qardawi misalnya menyebutkan bahwa mencetak kesalehan sosial itu lebih mudah ketimbang mencetak masyarakat yang sosial. Mencetak kesalehan pada perorangan itu lebih mudah daripada melahirkan kesalehan pada masyarakat. Maka di dalam agama kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengimbangi pesan-pesan beliau. Tidak hanya kita mencetak kesalehan personal, bahasa Aceh kan hanya tap timang ro tu, mio tap timang ro mudah, karena kita bisa memanage diri kita sendiri, bisa mengatur diri kita sendiri, bisa mengendalikan diri kita sendiri. Tapi untuk memimpin masyarakat, memanage rakyat dalam bentuk kesalehan, saling membantu, saling kerjasama, saling menghormati, saling menghargai, saling mengerti, saling inilah yang sulit kadang-kadang dilakukan dan dikembangkan di tengah-tengah masyarakat kita. Kita ingin mengangkat satu contoh kesalehan sosial yang disebutkan di dalam banyak tulisan dan juga banyak kitab,
Mungkin bagi masyarakat kita yang umumnya pernah mengaji kitab Jawi yang ditulis oleh Syekh Abdus Samad Al-Falimbani atau Palembani, karena memang itu dari Palembang. Itu ada kitab yang terkenal sekali, kitab akhlak, kitab tasawuf dengan sirus salikinnya yang hari ini masih sangat mengental dan masih sangat dikenal oleh banyak kaum majelis ta'lim. Di sana disebutkan salah satu daripada kesalehan sosial adalah interaksi sosial, walaupun tidak dibahasakan dengan bahasa sekolah, yaitu dalam berkaitan menghadiri dan mengundang orang. Salah satu daripada bahagian yang diajarkan dan disunatkan di dalam agama kita adalah ad-da'wah. Dakwah bukan pidato maksudnya di sini. Dakwah bukan ceramah, dakwah bukan video, ceramah itu ketawa-ketawa dan sebagainya, tapi ad-da'wah yang artinya mengundang. Dakwah itu memanggil, asal kata. Da'a itu memanggil. Mengundang. Di sini dijelaskan mengundang adalah perbuatan sunat di dalam agama kita. Bahkan ada hadis Nabi, aulim, buatlah walimah walau bisyatin, walau memang hanya sajiannya satu kambing. Walimah itu pesta, resepsi, perkawinan, atau khauri, atau urung kerja. Resepsi dalam bahasa agama adalah walimah. Mungkin bahasa biasa diterjemahkan dengan berbagai istilah. Jak buat urung kawin, yang maksudnya jak buat resepsi, jak buat walimah. Jak buat urung kerja, yang jak buat pesta walimah, dan sebagainya. Itu sunat di dalam agama kita, membuat walimah, aulim, walimahlah. Walau bisyatin, walaupun seekor kambing. Hanya saja itu disesuaikan. Ya sabuh kambing tadi ya dumna draur. Baik muka tayu ja ajur. Terus gede baik anda pegangnya, iya kuah nah kira-kira. Jadi aulim itu litakrim, untuk memuliakan orang. Salah satunya adalah membuat walimah. Di samping litaklim, untuk memaklumkan. Anak katanya kami kawin, tapi maklum kepada masyarakat. Yang penting adalah di sana nilai takrim, ta'zim, memuliakan. Maka sunat mengundang pada walimah atau pada acara lainnya yang sifatnya adalah dakwah, mengundang untuk sajian-sajian, itu memilih orang-orang yang salih. Maka teh khauri urang hana tua undang urang saleh, orang-orang yang minimal ada salat. Karena ada pesan Nabi, janganlah kamu memakan makanan orang kecuali pada makanan orang yang bertakwa, dan janganlah makananmu dimakan oleh orang kecuali itu juga orang takwa. Jadi ipaje hota tanya pih le urang takwa, tapaje hota ba urang lain pih adalah ba urang yang takwa. Kenapa kita memakan makanan orang yang takwa? Karena kita yakin dia pasti menyajikan, dia pasti menghidangkan makanan yang halalan thayyibah. Karena inilah kita masih sangat segar di dalam ingatan kita. Mungkin sudah berulang kali saya sampaikan. Dilihat di dalam biografi kisah Imam Syafi'i, sampai-sampai beliau dituding dengan negative thinking pada saat itu. Di mana satu hari Imam Syafi'i diundang oleh muridnya Imam Hambali untuk menyantap makanan. Karena memang itu diundang betul-betul. Datanglah Imam Syafi'i ke rumah Imam Hambali. Lalu beliau memakan habis makanan yang disajikan. Habis dimakan. Saking enaknya, saking menurut Imam Syafi'i itu halal sekali. Habis baju. Sehingga beliau diisukan dengan negatif thinking. Masa seorang ulama besar gesumaju cukup le masa gesumaju abe rele mandum putih cipe kira-kira lagi nya. Orang-orang pada heran
dan menyebarkan isu negatif. Maka biasanya orang yang tidak paham hanya melihat secara kasat mata, itu selalu ada isu negatifnya. Semestinya dia tanya dulu, kenapa seperti ini? Jadi ketika itu, maka Imam Syafi'i memperjelas. Karena ketika sudah berkembang isu, memperjelas. Dan ditanya kembali oleh Imam Hambali, padahal dia sudah tahu maksudnya. Tapi ditanya juga, kenapa Tuan Guru memakan habis makanan yang saya hidangkan? Karena gijak rumah. Kami tanya kan hana yang mesti roh behe laganya. Undang khauri atau buat rumah gop. Abeh tak sawit. Hana behe tu. Gebuh ia mentang dia kubah dalam seperleh. Padahal membazirnya. Bang gebut ia katanya, gebut ia gelah gebut. Orang kapu ia gebut. Tetap kubah sepertiga. Kuput kubah temannya. Gejep di luar rumah dia mungkin le. Kamu mungkin le gejepnya. Be habis gejep ia. Kadang tu nak jep kedua be utre. Mana? Justru sebenarnya minum habis yang betul. Mak kadang iup je kecuali nak keda. Ia gawa. Mam ia sajian kan hana. Jadi yang betul jep ia habis. Hanya kubah seperleh. Tempat kubah seperleh pun tabdir terbuang begitu saja. Jeb juga habis. Cuma karena itu yang betul tajik habis. Kita yang legop. Syoklah. Yang hina tak ada masalah. Nah, tunggu-tunggu guru-guru kami yang berbahagia. Jadi Imam Syafi'i makan habis makanan yang disajikan. Ketika dijelaskan, ya betul, saya makan habis makanan itu. Karena ketika saya makan, saya sangat yakin, hakul yakin, bahwa yang disajikan ini adalah makanan halal. Ini adalah makanan yang sangat ikhlas. Karena yang menyajikan seorang ulama, bahkan imam mazhab. Mana mungkin dia menyajikan yang haram. Mana mungkin dia menyajikan yang syubhat. Nyo makanan halal nyo payah cok kesempatan pajuh mangat terhadap makanan halal yang diundang dan disajikan kepadanya. Man mereka bekahana laginya, kadang hana yakin laginya, kadang peng sabu-sabu ibla mana khawi ke tanya mana tak yakin ke. Tetapi ketika dia yakin itu makanan halal, dia makan habis. Jadinya kemuliaan. Kemudian orang-orang yang mengundang itu tidak membedakan status sosial. Jadi hana pilih orang kaya mentem, meninggalkan orang miskin. Justru ditakdimkan, diutamakan sebenarnya orang-orang yang miskin, biar mereka sempat sesekali merasakan kemuliaan, bahkan kegembiraan. Tidak boleh walaupun dicampur tapi tidak dikhususkan. Hana khusus undang katanya yang rayu-rayu, yang kaya-kaya hana khusus. BRT pegat inventarisir undangan. Padum dro undang urang. Uji undang urang 2000. Cik catat lewat rayu mendum len. Truk menyana lebih hom tajuk ku urang yon truk. Beknya. Bek anggap gop kreh lah. Jadi bek kiri anggap gop. Bahkan kalau perlu, catat dulu yang miskin-miskin. Kita undang 1000. Atau porsikan 1000 orang miskin, sisanya untuk orang kaya. Nyokon. Jika undang lewat rayu yang utagok-tagok. Yang lebih untuk tak gila itu. Tak ule. Yang bagainya itu meremehkan status sosial orang. Dan mengundang orang lain itu tidak dibenarkan untuk meniatkan akan kemegahan. Bek tamu tanding bak walimah dengan rasa bangga bahwa menyokitanya mukhauri ramai tak orang jak atau yang jak bak tanya wak raya mendung. Ya nak kios gop you dah oleh taat. Nak motor raya untuk ini parkir hino wak raya jak. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh berbangga-bangga maksudnya. Berbangga-bangga itu menghilangkan pahala daripada walimah. Jadi dikendurikan itu, diwalimahkan itu semuanya dalam rangka untuk memuliakan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin. Senang urang. Walimah itu adalah membuat orang lain senang hadir kepada kita. Tapi senang. Makiban senang punya pelayanan hana god. Hana senang sih. Jauh-jauh kerja akhauri bak katanya. Pertama leh hana so sambut. Yang kedua
karena hana so sambut, hana so persilakan. Bang gedang hana dah mendang pi. Bang meja makan, kita jo je kunan ho kerja lain tu mah. Hana mangat dapat je hubu hana so persilakan. Kita hadir ke sana ke tempat pesta. Ulam telat baca dah. Hana perumun beli. Ulam hana meturi ngau rumpor mah. Bahkan ke kelam. Hana pu jamai anak jamai anak lung kan jamai lung ke. Ya orang mau yang nanti memang jamai anak yang undang. Itu tidak baik, tidak menyenangkan orang datang. Yang dalam truk rumah mau je. Nam som perumun be nam pui undang katanya mai perumun undang. Dah duri bidan sirau ber. Kelam dak mendeh yang undang katanya kai preh. Dak mendeh ka hanai preh le undang atas nama keluarga. Kan jamainya ja kepung ceh-ceh tak tadi. Nyo kan jamai adik, preh le adik. Jamai kakak, preh kakak, pas kakak itu mau dalam. Aku jamai adik anak so perumun. So yo pihan untuk rihana. Kelam le urang. Hai jamai pak. Anak duri itu kan aku undang ayahnya. Padahal yang undang adalah keluarganya. Itu tidak membuat orang lain senang. Jadi mesti diberikan excellent service, pelayanan yang memuaskan. Karena memang khusus tak pemulia aja men. Ulam na model urang, model. Yang lepak itu model ho. Dan ini kadang-kadang juga terjadi pada orang-orang yang sedikit besar jabatan. Atau bahkan mohon maaf libat dengku-dengku pindah tidak ada kalam. Ketika bersalaman dengan tamu tidak dia sapa wajahnya. Mentang-mentang orang raya ngau rebe. Salamai mana jarau je nah yang berapa aja. Ketinggal-tinggal dah jarau je, tinggal-tinggal aja. Yang pas galam tajak apa dah. Menyalami itu mesti disapa. Mawak pesawat mentang yang galam tentai awak Islam pian. Pramugara itu dia bagi menyapa satu-satu orang. Makasih Pak. Anak aja. Makasih Pak. Anak tetap disapa kemuliaan. Yang ada dalam hadasya lagi dengan HP ya. Dengan HP yang jauh jauh. Menggeru dengan yang itu salah sangat menurut hadasya. Itu adalah perilaku yang ula-ula yang membuat orang lain itu tidak bergembira. Tidak membuat mereka itu senang. Belum lagi ketika hadir ke sana, lih gemat bu gemat pingan, kah nampak dua. Yang bisa buah masalah. Tujuan tahun-tahun jamai tak pemulia ke. Terus kedih lih gebu kah nampak dua. Berim dah jamai 2000 kursi, 25 boh. Apa nasib? Tidak ada proyeksi yang seimbang. Anda kena banding-banding, nyo jamai tu ramai dah nyo. Kedua lah kursi mesti 50 boh. Itu kena aplusan. Beda katnya hidup lain. Nyokan 25 boh kursi. Jamai 2000 munggah kedih. Itu tidak membuat orang-orang yang hadir itu terasa dimuliakan. Terasa mereka itu dilayani. Makanya ilmu manajemen pelayanan itu bahagian daripada yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kitanya ilmu kape tapi kitanya tena buku dah baca manajemen Excel yang tapi kayaknya ada kape padahal tak diajarkan oleh Rasulullah. Nasib kepuasan memberikan pelayanan pada pegawai khauri dia pertimbangkan di mana orang itu parkir. Nyo dah pegawai khauri parkir hana sauro udah ngotawa jalan mupa motogop atau jalan itu satu arah pasti nah yang pegang nya jalan tamu tulis nah jalur masuk tamu tu pegawai jadi jalur keluar puna yang uruh sitruk kenan baik jamai le pajau khauri baik sampai kun telah tambang motor puno tu biar hanjut le ino pre pi mungkin kakek kun kakek tak ubah je motor hino oh limang tak ajak entre mangkang kakek buat pelayanan ini bahagian daripada kesalehan sosial. Maka orang tega pegat pesta kan kepegat panitia. Ruk panitia saja. Atau memberikan tugas-tugas. Yang parkirnya siapa? Yang terima tamu siapa? Atau kebiasaan buruk bagi kita adalah ada kursi kamu tumpuk bekas nasi orang. Kamu keremuh lu. Jamai cukup ramai mentang. Di mana mau duduk tamu? Sehingga watai geduk jamai bu bak jarau ke
Pinah pingan le atas kursi tu baru dapat geduk. Sebab hana so cocok pingannya. Mungkin kung meriru mesti perut mentintung tu hinan. Padahal tamu datang ingin menikmati sajian yang enak, ingin duduk yang enak, ingin duduk yang bersih. Mungkin kung meriru mestinya ada petugas angkat piring. Jadi kadang ada dua lebu catering aja. Hana so cocok pingan. Catering kena kamu tenteu aja. Ini kesalehan sosial. Kesalehan yang kita dalam hal melayani sosial itu. Maka makna aulim tadi, buatlah walimah supaya orang bisa senang hadir. Tidak kita bedakan status. Kemudian kita yang hadir itu juga ada etika. Kita yang hadir juga harus ada adab. Hadirlah ke tempat walimah itu dengan tertib sebagaimana yang berlaku pada tempat itu. Yang memang gehidang, ya saya sesuaikan. Yang memang geyuantri, ya tantri, apa boleh buat. Kadang nasib pelajaran PBB jaman tabarihin. Kata ulang balik lah. Kadang-kadang tamu 2,000, meja makan 1, apa boleh buat. Kadang-kadang orang pengertian sedikit, ya 2,000 meja mebek lah sabuh meja. Agak mendua boh. Inang sabuh, agam sabuh. Atau agam dua bo. Jadi baik sampai habis waktu go bak katanya yang semestinya setengah jam sudah selesai dia pergi ke tempat lain. Habis waktu nanti jam setengah bak antri. Kata antri kat setengah jam, habis bu antri lah. Itu sama dengan tidak siap bagi yang punya rumah dan membuat orang lain juga tidak senang. Maka kita yang datang tadi menyesuaikan saja. Oh kagak antri, kagak antri, apa boleh buat. Sebahagian dikhususkan, mungkin dianggap itu orang-orang yang patut ditakzim. Maka pergilah VIP, meja na meja, urung VIP. VIP-nya guna dua orang-orang yang patut. Mungkin pimpinan kita. Nah mungkin pimpinan kita ya dang barih nah, pulang tegu ko, leblah mete yang likut, bak barih salikut, leblah mete. Mungkin hinan abu-abu tanya gaya antri hinan. Gure-gure tanya gaya antri hinan. Tokoh-tokoh tanya gaya antri hinan. Kita telah membuat mereka remeh. Semestinya itu ada pelayanan khusus. Makanya kita jauh kampung. Begitu abu-abu langsung naso sambut. Abu kenapa? Yang kan maksudnya enggak urlai remeh. Tapi memberikan pelayanan khusus kepada orang-orang khusus itu bahagian daripada adab. Iban hi abu-abu ngai jari dak gantri sinan. Sabuh bare ngane SMP nah. Pulang sabuh lokal rum tanya orang kawan sinan sedo. Puhi tu. Tantang alam dah baju pu lagi kali. Ini bahagian daripada kesalehan sosial juga. Kalau pergilah ruang-ruang khusus ke abu-abu tanya yang katuha. Mungkin yang dia ada buat barihinan. Tapi seperti yang sudah lakukan. Tapi sebahagian tidak mempedulikan itu. Sebahagian tidak ada orang yang satu pun memberikan perhatian untuk itu. Kecuali kadang-kadang datang ke kampung. Bahkan tajak orang kampung, sambut. Bacu-bacu. Mereka itu sambut guru-gurunya. Ya. Baik. Hamba Allah jamaah salat subuh yang berbahagia. Dalam kesalehan sosial itu, nilai yang paling utama diketengahkan itu adalah menggembirakan orang lain. Maka pekerjaan yang menggembirakan orang lain, yang menyenangkan perasaan orang lain, itu lebih diutamakan, bahkan seolah-olah gekuli Allah Ta'ala. Pokoknya kepetimang begot ngon. Kaptimang bugat syara, kapu senang syara, walau kamu kadang-kadang harus mundur dari ibadah sunnah. Bagaimana kalau kita sedang berpuasa, menghadiri undangan orang lain? Putar timang puasa sunat Senin Kamis, hana ajak-ajak buat pesta ke? Karenanya ibadah pada Allah Ta'ala. Idung siro pesta hana puja. Pokoknya hati namai pegau roh hamehnya hana puja idung. Hati namai pegau roh Seninnya hana puja. Idung puasa sunat Senin Kamis. Apakah seperti itu misalnya kesalehan sosial atau ilu hana puasa Senin Kamis sebab kau jawab khauri tapi atau ada atau-ataunya dia mengambil jalan tengah
Saya tetap puasa Senin Kamis, tapi undangan orang lain saya tetap hadir. Walau di sana saya tidak makan minum, tapi saya hadir untuk menggembirakan dan memuliakan undangan. Mana mungkin tak fetu go teman. Nyo tungku bulan pulin tu insyaallah rohamehnya pukawinane pukawin cucunya kamu harap tungku langkah. Baca rohameh be rohameh be kaya ganggu puasa sunat lu ngika. Jumaat begot. Hanya tak fetu go. Enggak boleh. Maka kita hadir ke sana tetap dalam ranah memuliakan. Jadi nanti dilihat dalam kitab Mau'izatul Mu'minin. Bagaimana Imam Al-Ghazali menjelaskan. Ketika kita hadir pada tempat walimah yang dimana kita hadir tidak mencicipi makanan dan dapat menyinggung perasaan orang lain yang mengundang kita atau membuat hatinya sedih dan hana dapat jauh khauri, padahal kita sedang berpuasa sunat, tidak ada cerita wajib, maka sunat kita buka puasa sunat. Berarti kan berat nilai menggembirakan benar. Seolah mesti kita mengadu kepada Allah Ta'ala. Mesti kita mengadu kepada Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala lu nak puasa sunatnya. Tapi kan syara lungnya, undangnya, makanan kai pegotnya, macam-macam lu sajikan si ipreh lungnya. Cukup senang ini alung pajuh dan ini hana alung pajuh. Seolah mesti kita tanya kepada Allah Ta'ala. Pakir sama Allah Ta'ala lu tengah lu puasa. Ya lu puasa lu ibadat kedrawan. Hai. Fikirnya ile ke lung tu je ke puasa wajib tu nak orang lain ke gantau. Bukankah itu ditakdimkan dalam kesalehan sosial? Jadi itu yang baik buat pertimbangan ibadah, hidang putus silaturahmi, ibadah sunat maksudnya. Maka sunat orang membuka puasa sunat. Jika dia hadir pada jamuan itu, bisa udah pegah menyenangkan perasaan hatinya. Itu sunat. Bukan berarti larangan puasa sunat Senin Kamis, bukan. Kan hana tabi, tajak buat khauri, ada sewaktu-waktu. Apalagi undangan itu undangan yang direncanakan. Undangan yang direncanakan. Yang sunat katanya berbuka puasa sunat. Bahkan tidak berpuasa. Yang sebenarnya tinggal huruf Senin. Lu biasa rutin puasa sunat Senin, tapi Senin tinggal hana puasa. Bahkan karena undangan yang memang gundang khusus dan mereka itu berharap kita datang menyajikan menyantap makanan yang diberikannya sebagai kegembiraan, yang sunat hana atau puasa sunat. Bahkan jika dalam keadaan berpuasa sunat berbuka puasa sunat, kecuali kan hana baik pintu gara-gara ulum khauri dulu katanya ada puasa sunat Senin Kamis. Kehadiran kita di sana tidak mengurangi kemuliaan daripada jamuan. Wari bedro jame undang. Tidro tanya puasa sunat, tipluhro tanya jak kenal puasa sunat. Nah terasa tubuh makanan gob dum hana, berarti tidak masalah. Tabakkan gara-gara hana dapat jauh lagi tanya tidro sehingga membuat mubazir makanan orang lain. Nyajud karena tidak terasa dan tidak memberi pengaruh. Bahkan kadang-kadang nalaba orang pormo, kekule orang pormo. Oh man, untung benar nak orang puasa sunat 5 dro. Mana karahan 1000. Yang kalau orang udang. Tapi sebaliknya, ya Allah ya Tuhanku, makanan ku siapkan 1000 porsi. Catering 1000 porsi, cuman 400 porsi yang termakan. Namrutuh mubazir ya Allah, karena yang hadir ke saya ini semua ternyata orang puasa Senin Kamis. Nyandosa katanya. Padahal itu ibadah tadi pada Allah. Itu memberi pengaruh. Maka tak kira-kira mantap. Tak kira-kira mantap. Nah, kan berarti secara perasaan ya paling-paling orang puasa sunat ini namu. Ya paling-paling 10 lah hana dapat jauh hidanya. Tak keju kabereh. Kali khauri dengku, alhamdulillah kabereh dengku tenang tak uju urang jam apa aja. Berarti hana pengaruh. Hana dapat jauh lagi tanya, hana je kumbatir makanan. Bahkan hana mekara orang pormo ya pusan bulan baru. Nah, jadi inilah kesalehan sosial. Terakhir kita melihat bahwa di dalam agama kita Allah mengikat hablum minallah melalui ibadah mahdah
dan Allah mengikat hablum minan nas kita melalui kesalehan sosial. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat faedah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.